mempengaruhi usaha. Direktur hanya dapat membuka kunci keamanan lagi. Wendy terus menjelaskan gambar yang dilihatnya, tapi diejek oleh teman-temannya, jadi beberapa orang berkelahi. Akhirnya, dia ditarik keluar secara paksa oleh petugas keamanan. Beberapa siswa berada di dalam bus karena masih terkunci. Mereka berteriak agar staf membukakannya untuk mereka. Tapi ini membuat lawannya marah, agar tidak mempengaruhi pelanggan lain. Mereka terpaksa menyalakan kereta, dan saat ini, pacar Wendy masih dalam hubungan, juga pada saat itu. Kecelakaan masih terjadi. Tentang teman yang meninggal. Wendy merasa sangat menyalahkan diri sendiri. Dia berjalan di tengah hujan dengan cemas. Setelah selamat, beberapa teman sekelasnya mengejeknya sebagai orang gila. Beberapa orang juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadanya, dan mengajaknya berjemur di sore hari. Tapi saat ini, Wendy sedang tidak mood, ketika dia hendak pergi. Tapi dia dipanggil kembali oleh pacar sahabatnya. Nick menyatakan ketika menyelidiki kecelakaan yang tidak diinginkan secara online, secara tidak sengaja menemukan kecelakaan pesawat 6 tahun yang lalu. Sebelum menaiki pesawat, ada juga seorang pria yang merasa pesawatnya akan meledak, seperti yang dialami Wendy. Kemudian, dari 7 orang turun dari pesawat. Dalam beberapa bulan terjadi kecelakaan aneh. Urutan kematiannya sesuai dengan urutan kursi di pesawat, kecuali ada yang campur tangan. Hal itu bisa dihentikan, dan di internet mereka menyebut hal ini sebagai balas dendam atas kematian. Tapi Wendy sama sekali tidak percaya pada kata-kata jahat Nick. Namun, dengan sangat cepat, rumor ini terkonfirmasi. 2 gadis duduk di barisan depan kereta. Bersiaplah untuk menikmati asyiknya berjemur. Tapi pemilik toko tiba-tiba menerima telepon. Untuk mencegah jendela menutup, dia juga menggunakan pembersih wajah untuk memblokir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tindakan rutin pemilik toko. Tapi kali ini, jendelanya tampak sadar, disertai angin sepoi-sepoi. Pembersih wajah juga diperas, jendela-jendelanya terkunci rapat, dan gadis di dalam tidak mau menunggu lagi. 2 orang secara sukarela pergi ke sauna, untuk menggelapkan diri Anda lebih cepat. Mereka juga dengan sengaja meningkatkan suhu mesin. Setelah itu, gadis itu meletakkan cangkir teh susu di atas meja. Sebelum menikmati perjalanan Maladewa ini, dia bahkan tidak lupa mendengarkan lagu pop. Tetapi ketika dia mengambilnya, dia memaksa sekrup pelat kayu itu keluar. 2 orang telanjang berbaring di mesin relaksasi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kondensasi pada cangkir teh susu dengan cepat berkumpul. Tetesan air mengalir ke kotak kontrol di bawah. Dengan sangat cepat, mesin mengalami hubungan pendek. Suhu juga terus meningkat, disertai bola lampu yang semakin terang. Gadis itu juga merasakan mulutnya kering dan lidahnya kaku, ketika suhu ruangan meningkat pesat. Kipas pintu juga terbuka secara otomatis, dan di sisi lain. Setelah Wendy pulang, dia mulai mengatur barang-barang milik almarhum pacarnya. Tapi dia melihat foto dirinya di kamera ketika dia masih hidup. Dia mentransfer semua isinya ke komputer, tapi dia melihat beberapa hal aneh pada gambar itu. Cara sang pacar meninggal adalah dengan memasukkan pipa baja ke kepalanya. Foto itu sepertinya meramalkan segalanya.